harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan soleh. Lalu salawat dan salam semoga tercurah dan tertimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya akan menyampaikan tentang majelis ilmu adalah taman surga di bumi. Rasulullah SAW bersabda, An Anasin ni Malikin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala idza maratu biriyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannati qala ilaqud dzikr. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza maratum riyadil jannati, jika kalian melewati tanam surga, ya, parta'u maka berhentilah. Kalau Rasulullah bertanya, kalau sahabat para jamaah bertanya, wama riyadul jannati, apakah taman surga itu? Qala, Rasulullah menjawab, bilaqud dzikri, halaqah dzikir atau majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis ini, ternyata undangan spesial dari Nabi kita adalah menghadiri majlis ilmu. Diibaratkan dengan menghadiri taman surga. Inilah undangan spesial dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa saja yang memenuhi undangan ini akan mendapatkan hadiah istimewa langsung dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja? Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun bi baitin bi min buyutillahi yaskuruna kitaballahi wa yatada rasulahu bainahum illa najalas alaihimus sakinah wa qasiyatuhur rahmatu wa habbituhul malaikatu wa dakarahumullahu biman indahu wa man baqa'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasibuhu. Wa majtama'a qaum, tidaklah suatu kaum berkumpul. Kumpul di mana cari teh? Kumpul di apa namanya? Diskoti? Kumpul mana? Kumpul teh. Nah, kumpul seperti kita, yaitu bi baitin min buyutillah, di satu rumah Allah yang dinamakan rumah Allah adalah masjid. Berkumpul di rumah Allah atau masjid. Ya. Apa? Berkumpul untuk apa? Yasbruna kitab Allah. Mereka membaca kitab Al-Qur'an, kitab Allah. Seperti udah kali ini habis sholat subuh terus ngaji Al-Qur'an. Saya kan sering berkumpul membaca kitab Allah, kitab Al-Qur'an. Subhanallah. Wa yatadarusunahu bainahum, dan mempelajarinya. Di samping membaca dan mempelajari kitab Al-Qur'an, illa najalas alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Orang yang berkumpul membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, akan turun dari Allah sakinah, ketenangan jiwa. Kumacing aina Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat sudah ngaji Al-Qur'an tadi, tenang batin kita tuh. Bukti nyata itu adalah kekuasaan Allah. Hadis benar, subhanallah. Barang siapa berkumpul
di rumah Allah, di masjid, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, maka Allah akan turunkan sakinah kepada orang yang berkumpul tadi. Subhanallah, luar biasa. Wa ghasiyatuhum rahmatuh. Di samping sakinah turun, maka rahmat pun akan turun kepada orang yang berkumpul membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Luar biasa. Jadi alangkah ruginya orang yang duduk di rumah, tidak mau berkumpul di masjid, di rumah Allah, membaca Al-Quran, terus mempelajari Al-Quran, tidak akan datang sakinah. Alhamdulillah kita memujikan kepada Allah, kita bersyukur orang yang belum bisa datang ke masjid untuk bertolak ilmi, untuk mengaji Al-Quran, doakan supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga kita yang sering mengaji di sini, doakan juga mudah-mudahan istiqomah dalam melaksanakan pengajian Al-Quran dan sholat di masjid. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa habbasumul malaikat, para malaikat mengelilingi mereka. Artinya para malaikat itu dikelilingi oleh malaikat yang sedang mengaji Al-Quran. Di sini tuh banyak malaikat. Subhanallah, penuh malaikat. Cuma malaikat kan goib, itu kelihatan oleh kita. Jangan dikira tidak ada malaikat dikelilingi. Ya subhanallah. Wa da'ahumullahu biman indahu, dan Allah memuji mereka di hadapan makhluknya yang ada di dekatnya. Cek Allah, lihat malaikat hamba-hambaku sedang ngaji Al-Quran di Masjid Muhajirin. Subhanallah, kan subhanallah. Luar biasa. Lam yusrif bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak mengangkatnya. Hadis riwayat Muslim. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan langsung 4 hal bagi tamu taman-taman surga ini, yaitu pertama, Allah turunkan ketenangan dalam hati yang berada di masjid untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah berikan rahmat bagi mereka yang berada di masjid mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, para malaikat Allah kumpulkan di tengah majlis itu. Allah sebutkan orang yang di taman-taman surga itu di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, hamba-hambaku sedang tadarus Al-Quran di Masjid Muhajirin. Gitu ya, subhanallah. Dan bahasa orang apa kade apanya kan yang ceritanya subhanallah. Rek maut, tapi dia ke malaikat itu dia ulah maut sama. Begitu. Subhanallah. Kayak di alam kubur jadinya tameng di alam kubur. Naudzubillah ya. Tapi sadar itu nya. Apabila ketika kita gelisah hati, masa gelisah hati? Sangat subhanallah. Dadung deg-degan akhirnya rasa gelisah. Gelisah lawan versi beret tidak gitu. Subhanallah. Masa gitu? Kayak begitu. Sakit cinta sampai versi namanya subhanallah. Eta wajahnya. Nah, eta gelisah. Obatnya ya eta membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penawar dari kegelisahan hati. Kali ini. Apabila kita sering gelisah, obati dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penawar dari kegelisahan hati. Apabila kita kebingungan, masa bingung? Kalau masih kerja, terus ada satu aja, bingungnya kemana? Gitu ya, subhanallah. Obati kebingungan itu dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk di tengah kebingungan. Subhanallah. Apabila kita kegelapan hati, gelapnya hati, capek hati orangnya. Subhanallah. Obati dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah cahaya di tengah kegelapan. Apabila
kita kepanasan, obati dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penyejuk di tengah kepanasan dan pelepas dahaga jiwa di tengah kehausan. Ruhaninya membaca Al-Qurannya pengen diberi ketentraman. Allah tidak bisa orang yang terus membaca Al-Quran. Masa membaca Al-Quran di rumah? Setapunya. Adapun orang yang ingkari kebenaran Al-Quran apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, timbul keraguan, kebimbangan, dan kekufuran mereka justru semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 125, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, ya, orang yang punya penyakit di dalam hatinya, fazadahum rijsan, maka dengan surat itu akan menambah ila rijsihim kekafiran mereka yang telah ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Subhanallah, luar biasanya. Nauzubillah. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Qul huwalladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqra wa huwa 'alaihim aman ulaika yunadawna min makanin ba'id. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwalil ladzina amanu, Al-Quran bagi orang-orang yang beriman, hudaw wa shifaa, adalah petunjuk dan penyembuh. Walladzina la yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman, fi adanihim waqra, pada telinga mereka ada sumbatan. Wa huwa 'alaihim ama, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Ulaika yunadawna, mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil mimakanin ba'id, dari tempat yang jauh. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi obat apabila dibacakan oleh orang-orang yang beriman. Al-Quran itu menjadi gelap apabila tidak diikuti oleh orang-orang kafir. Subhanallah. Nah, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu secara khusus adalah sebagai petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Lamun urang sakitan wae bacaan, osok sakit urang, sakapunnya, kalau mana-mana sehatnya, subhanallah. Nah, mudah-mudahan orang disehatkan wae di dia. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, saudara-saudara sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang yang sakit, terutama sakit hati, batin kita, kolbu kita. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka itu merupakan sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil di tempat jauh, sehingga mereka tidak mendengar panggilan orang yang memanggil. Ayeuna ya, kepada orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, belum diberi hidayah oleh Allah, Al-Quran seperti orang yang dipanggil jauh. Umpamanya yang jauh, gogorong kali dia di balik itu jauh, tidak akan mendengar orang yang dipanggil tersebut, karena belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat hadis Ahmad, ternyata kabar gembira untuk tamu
taman-taman surga ini belum selesai. Masih banyak kejutan bagi mereka. Inilah kabar gembira bagi orang yang mereka mendapatkan warisan para nabi, karena para nabi tidak mewariskan harta dinar maupun dirham, tetapi yang diwariskan mereka adalah ilmu. Nabi kan tidak mewariskan harta dinar, dirham, dolar, rupiah, tidak mewariskan, hanya mewariskan ilmu. Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan 3 hal tanda kebahagiaan. Pertama, jika diberi kenikmatan maka ia bersyukur. Oh, syukur kamu diberi kenikmatan, bersyukur. Nah, coba bacaan teh kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat sehat, alhamdulillahirabbil. Terus orang beribadah kepada Allah, sujud syukur kepada Allah, diberi nikmat. Kemudian diberi istri yang solihah, kumaha? Alhamdulillahirabbil. Anak yang waladun solihun, baca alhamdulillahirabbil. Jika diuji dengan ditimpa musibah, ia bersabar. Osok kurang diuji oleh Allah musibah. Osok sabar tara. Sakapun masuk tarawehnya, itu subhanallah. Lamun isinya rekan ka urang musibah lain. Ada salah urang atuh urang mah war cenderung moyanya. Subhanallah teh. Subhanallah. Sekarang ini sabar doa. Tadi udah doakan setiap pagi, mudah-mudahan istri kita menjadi siang, doakan gitu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketiga, dan jika melakukan dosa, ia beristighfar bertobat kepada Allah. Masa kurang melakukan dosa? Oh, tergoes semua seperti wanita tadi. Dosa teh. Nah, harus diucapkan. Ucapkan istighfar, tobat kepada Allah. Astagfirullah. Sudah tobat ya kasih makan dong tadi tinggali. Jadi tinggali sebentar. Subhanallah gitu. Nah, kata tinggali tapi orang terus bisa tinggali. Kita harus tinggali sekali tapi nggak kaci. Kedua kali jadi dosa. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi dan Jami' Ushawir, mereka didoakan oleh seluruh makhluk. Tamu-tamu Allah ini akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, sampai ikan yang ada di dalam lautan mendoakan orang yang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran dan mengkaji Al-Quran. Hebat tidak? Tuh didoakan ke seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di para ikan yang ada di laut. Doakan ke sahaka orang teh. Subhanallah. Yakin dengan yakin-yakinnya ya. Menurut hadis riwayat Tirmidzi, menurut hadis riwayat Ibnu Majah, malaikat akan membentangkan sayapnya bagi tamu Allah atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Tuh malaikat membentangkan sayapnya kepada orang yang membaca Al-Quran, menelaah, mengkaji Al-Quran. Di mana? Di masjid. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, mereka dihitung sebagai orang fisabilillah. Wah, subhanallah, luar biasanya orang yang datang ke masjid, berjamaah sholat di masjid, terus tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka diberi pahala oleh Allah dengan pahala fisabilillah. Subhanallah. Menurut hadis riwayat Tabrani, tamu-tamu ini mendapatkan pahala haji yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang keluar menuju masjid dan tidak ada yang diinginkannya kecuali belajar dan mengajarkan ilmu, baginya pahala sama dengan pahala haji yang sempurna. Subhanallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Oh ya, haji yang sempurna. Pahalanya langsung haji jadi haji mabrur dan mabrur. Subhanallah ya.
Dan ketika kunjungan dari tamu-tamu Allah ini selesai, mereka mendapatkan hadiah yang paling dinanti oleh insan manusia, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, diampuni. Nanti selesai pengajian, buat pengajian, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa kaum yadkuruna Allah Ta'ala fayaqumuna hatta yuqalu lahu qumu qad ghafarallahu lakum dunubakum muddalas sia'atakum hasanah." Tidaklah dulu suatu kaum kemudian mereka berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam duduknya hingga mereka berdiri, melainkan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, "Berdirilah kalian. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan keburukan-keburukan kalian pun telah diganti dengan berbagai kebaikan-kebaikan." Hadis riwayat Tabrani. Katos Pak, Bu. Senang nggak? Subhanallah, yang luar biasa itu diberikan contoh-contoh oleh Rasulullah SAW. Dimudahkan masuk surga barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya berkat amalan ini jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka bersegeralah menghadiri undangan Allah, yaitu majlis ilmu, majlis taklim selagi masih punya umur. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasiataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sumlika, wa hayataka qabla mautika." Igtanim khamsa qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, ulang manfaatkan. Ya, mudah selewat terusnya. Subhanallah, ya. Nah, subhanallah. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu ayat anak-anak firman. Ya, diduakan subhanallah ya. Puasa itu qabla saqamika, kedua waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tah kesehatan teh jadi datang gunakan mak urang ibadah kepada Allah subhanallah ya. Wa binaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faragaka qabla sumlika, yang keempat masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Sok gunakeun ieu masa luang urang. Rek cicing madi urang teh datang ke masjid pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hayata qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, maksudnya lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datang masa tua renta. Waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu, maksudnya beramallah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Tahu orang sehatnya, sehatnya orang sadar kan? Kemudianlah untuk beramal sebelum datang waktu sakit. Sakit bisa makan. Subhanallah ya. Gue bisa ada sakit dalamnya. Minggu ya di rumah sakit ada itu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya manfaatkan kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti.
Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, maksudnya bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Nah, orang kaya sedikit demi sedikit kita untuk beramal jariah, untuk sedekah jariah, untuk mengeluarkan harta yang ada di diri kita. Hidupmu sebelum datang kematianmu, maksudnya lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena siapapun yang mati maka akan terputus amanahnya. Jadi nusmaun mau ada ayat amalan kecuali yang 3: ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, apalagi amal jariah hatimu. Dan waktu beramal di mana? Di dunia, di tempat ini tidak terhidup. Dan nusmaun dipertanggungjawabkan amal kita. Menurut Imam Munawi mengatakan bahadil khamsatu la ya'rifu qad roha illa ba'da jawariha. 5 hal ini, waktu muda, masa sehat, waktu ketika hidup berbulan, barulah seseorang betul-betul mengetahui nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Benarkah kata Al-Munawi, seseorang baru ingat kalau dia diberi nikmat sehat ketika dia merasa sakit? Urang ke nikmat sehat merasa sakit, begitu nikmat sehat dirasakan ketika kita sakit. Dia baru ingat diberi kekayaan setelah jatuh miskin. Dulu orang kaya, mesti beri jatuh miskinnya, orang merasakan. Dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia senja yang sulit beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Asa gitu wenya cukup. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bermaslahat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fi alamin Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.